Lo lagi dengerin The Noisy Thoughts sama gue Pranata. Di antara lo semua tuh ada gak sih tipe-tipe orang yang benar-benar bisa gampang maafin orang? Gue gak tahu ya. Soalnya tapi kalau misalkan di gue nggak segampang itu maafin. Gue kayak butuh bukti-bukti atau apalah yang bisa meyakinkan gue untuk oke, maafin deh gitu. Gue tuh tipikal orang yang rumit tapi gampang. Maksudnya gampang tuh kayak ya nggak ribet lah secara treatmentnya. Tapi banyak juga orang-orang yang benar-benar kelihatannya tuh dia tuh orangnya gampang maafin, apa bukan orang yang nggak enakan atau orang yang nggak enakan bahkan yang gampang maafin, gue nggak ngerti. Nah ini gue mau bahas sedikit. Jadi kalau misalkan masalah-masalah kayak hubungan dengan pasangan atau hubungan kerja atau segala macam, gue tuh tipikal orang yang sangat-sangat cuek. Jadi masalah-masalah kayak gitu tuh bukan jadi masalah yang besar di diri gue. Tapi kalau itu udah menyangkut keluarga gue, nyokap, kakak-kakak gue, atau misalkan keponakan gue atau siapapun, itu kayak lumayan susah nih kalau gue punya masalah untuk maafin orang gitu. Semua masalah-masalah besar atau apapun lah ya, itu bener-bener kerekam banget di otak gue dan gue nggak bisa lupa. Bahkan memori-memori yang tidak mengenakan dari waktu gue kecil juga sama gitu, masih nempel. Gue masih inget persis visualnya seperti apa, audionya seperti apa, gue sangat inget persis itu gitu. Tapi yang paling fatal sebenarnya bukan maafin orang lain ya, tapi maafin diri lu sendiri sih. Gue nggak ngerti kenapa dan gimana caranya, gue nggak bisa jelasin. Tapi ternyata waktu lo mungkin kedengarannya gila sih atau konyol atau apapun lah. Tapi waktu misalkan ternyata lu gagal gitu, pencapaian lu tidak ada, semua target lu tidak tercapai apa segala macam. Itu yang hal pertama yang harus lu lakukan ternyata adalah maafin diri lu sendiri. Ya udah gitu, terima kenyataannya, maafin terlalu keras sama diri lu sendiri, dan pelan-pelan sih keurai ya. Ya itu percaya nggak percaya, tapi yang jelas hal tingkat memaafkan yang paling tinggi adalah menurut gue memaafkan diri sendiri. Kalau misalkan maafin orang lain, balik lagi, gue mungkin tipe orang yang pasti akan maafin, tapi bentuknya, kapannya, itu yang belum tahu, tergantung masalahnya, tergantung orangnya juga. Tapi yang jelas kalau misalkan orang lain ya masih bisa di-solve lah, masih bisa diobrolin bareng-bareng apa segala macam. Kalau yang diri lu sendiri itu yang bikin bingung gitu. Lu mau ngobrol sama siapa? Kan yang punya masalah kan lu dengan diri lu gitu. Terus kalau misalkan lu mau minta pendapat orang, ya kedengarannya konyol sih. Kayak ya ngapain gitu, maksudnya lo nyusahin orang lagi dengan lo cerita apa masalah lo dengan diri lo. Misalkan lo nggak terima lo bangun siang setiap hari, itu tuh jadi masalah. Kalau secara tidak langsung ya, lo berusaha untuk bangun pagi, itu masalah yang simpel banget. Tapi kalau misalkan lo nggak bisa maafin, lo kayak mungkin efeknya bisa bad mood seharian atau segala macam gitu kan. Atau justru waktu misalkan lo beraktivitas lo nggak fokus ya, dan masih banyak lah efek-efek yang lain gitu. Yang paling jelas mungkin memaafkan itu butuh sebuah validasi, apa sih yang bikin lo bisa memaafkan, atau karena emang kondisinya aja yang udah memaksa lo untuk memaafkan apapun itu ya, atau siapapun itu. Terus memaafkan ini juga jadinya jatuhnya etika, jadi sebuah etika gitu. Etikanya kalau misalkan orang lain minta maaf atau ada siapapun yang minta maaf, lo dengan sikap nggak enakan, lo akan ya udah gue maafin. Tapi dalam hatinya kan belum tahu ya. Maksud gue kalau misalkan kayak gitu, ya jujur apakah lo benar-benar maafin apa enggak gitu. Terus beberapa hal juga kayak misalkan mungkin banyak yang punya kesalahan sama lo, atau mungkin sebaliknya ya. Apakah lo bisa maafin dengan gampang? Nah balik lagi kan tergantung situasi sama kondisinya. Kalau misalkan ternyata lo adalah orang yang segampang itu,
itu bagus banget buat lo. Kalau misalkan lo adalah tipe orang yang kayak gue, mungkin jatuhnya agak rumit nih. Soalnya gue nggak segampang itu maafin orang sekali lagi. Jadi gue harus memproses itu dulu, kenapa orang ini seperti ini, kenapa dia buat salah sama gue atau apa segala macam. Setelah gue ketemu logikanya baru, oh ya udah ini kayaknya harusnya gue maafin ya apa kayak gitu. Tapi balik lagi intinya juga kayak kalau misalkan lo mau maafin orang itu berarti ada satu pemahaman yang mungkin bentuknya adalah peduli sama si orangnya, atau lo memahami misalkan orangnya sedang situasinya seperti apa jadi lo memaafkan. Banyak reason sih kalau kata gue. Tapi yang jelas apakah itu hal yang benar lo maafin orang? Nah itu gue belum tahu juga. Kalau benar apa enggaknya gue nggak tahu si orangnya seperti apa. Apakah dia layak untuk dimaafkan atau tidak. Soalnya banyak juga orang yang kayak bikin salah, oke minta maaf, terus bikin salah yang sama, minta maaf lagi, terus bikin salah lagi yang sama, minta maaf lagi, terus-terusan gitu. Jadi kayak ya terus ngapain gue maafin dari kemarin ya. Jadi kayak lo nyesel sendiri lo maafin gitu. Terus kayak pasti di balik memaafkan itu kan ada konsekuensinya nih. Misalkan lo punya masalah, misalkan lo lagi ada clash sama teman kerja lo atau sama teman kuliah lo, konsekuensinya pasti ya lingkungan kerja yang tidak kondusif, lingkungan kerja yang tidak nyaman, lingkungan ya serba-serba awkward lah. Kalau misalkan di lingkungan kerja atau di rumah gitu misalkan, ya lo serba tidak nyaman, lo serba tidak enak mau ngapa-ngapain, ya itulah konsekuensinya maafin juga atau punya masalah ya. Soalnya kalau misalkan lu baru maafin juga kayaknya pasti nggak enak deh kondisinya, sepengalaman gue ya. Kecuali emang udah berjalan beberapa bulan baru mungkin bisa enak lagi gitu. Soalnya jarang juga orang yang bisa saling maafin juga gitu. Maksudnya kalau misalkan lo ada masalah di manapun itu kayak satu sama lain itu kayak agak awkward ya jadinya untuk beberapa saat gitu. Terus kayak konsekuensi yang lain juga kalau misalkan lo sama orang lain ya kayak tadi yang gue bilang, kalau misalkan lo sama diri lo sendiri konsekuensinya ya pertama yang gue alamin juga, lo akan stres. Stres itu akan memicu dampak ke badan lo nih. Either lo, kalau yang terjadi di gue ya, kalau yang terjadi di gue itu kayak susah tidur, terus deg-degan sih parah sih, deg-degan parah tuh nggak enak banget dan lo kayak bingung lo mau ngapain. Itu gue ada di fase itu sih. Nah itu makanya kenapa akhirnya yang gue lakukan adalah banyak ya, maksudnya tapi hal pertama yang gue lakukan adalah berkomunikasi dengan yang menciptakan. Itu membuat gue lega dan akhirnya gue setelah gue kemana-mana ya, akhirnya gue dapet titik terangnya di situ. Dan hal pertama yang berusaha gue coba benerin adalah diri gue sendiri. Jadi hal pertama yang gue lakukan adalah maafin diri gue sendiri. Gue gak tahu kalau misalkan lo dengan masalah-masalah lo, apa bisa maafin diri lo sendiri, atau justru ini salah orang lain atau salah situasinya?